Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami untuk melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 9 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang Yahudi mempunyai kebiasaan sujud. Begitu juga orang-orang Kristen mula-mula, dan sebagian kecil denominasi Kristen, yaitu Kristen Ortodoks pada saat ini, masih mempunyai ritual sujud menyembah. Agama lain ada yang mengklaim bahwa Abraham, Musa, Ismail, dan Yakub adalah seagama dengan mereka. Sebaliknya, ada juga dari mereka yang mengklaim bahwa agama mereka adalah agama yang paling mengikuti Yahudi, hanya gara-gara soal sujud ini. Dan anehnya, sebagian lagi mengklaim bahwa orang-orang Yahudi mengikuti cara ritual agama mereka, padahal agama mereka datangnya belakangan. Klaim-klaim semacam ini adalah klaim yang sembarangan, tidak benar, dan tidak berdasarkan pada fakta sejarah. Perlu kita sadari bahwa sujud atau tidak sujud pada hakikatnya bukanlah yang terpenting, sebab yang terutama adalah soal hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang benar-benar mentaati Tuhan dan mengimaninya dengan penuh. Dalam ibadah kita saat ini, umumnya tidak ada tradisi sujud, karena yang terutama adalah hati kita dan hidup kita yang menyenangkan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 29 ayat 13, di situ tertulis firman Tuhan, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Tuhan menegur setiap orang yang beribadah, kelihatannya melakukan ritual yang baik, menyembah Tuhan, tapi yang hatinya menjauh dari Tuhan, yang ibadahnya hanyalah rutinitas belaka dan ritual yang dihafalkan. Tentu bukanlah tidak baik untuk beribadah, melakukan ritual, menghafal ayat firman Tuhan. Itu semuanya baik, tapi jauh lebih baik daripada itu adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Percuma kalau kita beribadah, kita sujud, mengangkat tangan, menyembah, berdoa, kalau hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Ada kisah tentang seorang suami dan istri yang setiap hari suaminya selalu berkata kepada istrinya, "Aku sayang kamu, aku mencintaimu." Istrinya pun demikian. Istrinya berkata kepada suaminya, "Aku sayang kamu, aku cinta kamu dengan segenap hatiku. Tidak ada yang lain aku cintai selain engkau." Tapi kenyataannya, baik suami ini dan juga istrinya, mereka berdua sama-sama punya selingkuhan masing-masing. Sang suami punya wanita idaman lain, sang istri punya pria idaman lain. Jadi kata-kata mereka hanyalah kata-kata yang kosong.
Begitulah adanya ibadah yang tanpa disertai hati yang mengasihi Tuhan. Ibadah, ritual apapun adalah kosong dan sia-sia di mata Tuhan kalau hati kita tidak sungguh-sungguh mengasihinya. Ibadah yang sejati bukanlah soal sujud, bukanlah soal ritual-ritual tertentu, tapi soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Soal hati yang menyembah Tuhan. Ibadah yang sejati di hadapan Tuhan adalah hati dan kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi hati kita saat ini? Apakah hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus? Ataukah tertuju kepada yang lain? Apakah kita pergi beribadah setiap minggu di gereja, tapi hati kita tidak mengasihi Tuhan? Mari miliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang senantiasa mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Biarlah Tuhan disenangkan dengan hati dan kehidupan kita yang senantiasa sungguh dipersembahkan kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu kembali mengajar kami bagaimana hati kami harus kami jaga. Hati kami yang Tuhan inginkan dan rindukan bukan soal rutinitas, ritual, dan berbagai kebiasaan ibadah, tapi sungguh-sungguh Engkau merindukan hati kami yang mengasihi-Mu, yang sungguh percaya kepadamu, hati yang sujud menyembah Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, lewat hati kami yang menyembah-Mu, hati kami yang mengasihi-Mu. Jamah hati kami Tuhan, murnikan, sucikan dengan kuasa firman-Mu, agar hati kami bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu, menuruti akan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami, sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.